apa yang dirancang oleh para pendiri Republik ini, itu yang jadi pegangan. Jadi kedepannya itu janji kemerdekaan, saya istilahkan tadi, yang menurut saya perlu menjadi perhatian justru aspek keadilan, aspek kesetaraan, aspek pemerataan. Ini satu kata yang bisa menjelaskan maksud terhadap realitas ketidakadilan. Jadi petaninya merasa tidak adil terhubung, nelayan yang merasa tidak adil terhubung, rohaniawan, agamawan, akademisi, semua level dan rumpun masyarakat terhubung oleh satu kata, perubahan. Nah, kata perubahan ini kemudian oleh Luhut bin Sarpanjaitan kan mengatakan perubahan apa? Dia tidak suka. Itu makin mempertegas bahwa perubahan adalah ancaman terhadap dinasti dan oligarki. Ini sudah dijelaskan oleh Anies Baswedan karena keterbatasan dana yang dimiliki, ya, karena banyak pengusaha besar sebetulnya ingin masuk tapi takut mendekat ke Anies. Begitu orang mendekat ke Anies, kalau dia punya banyak korporasi, punya banyak perusahaan, langsung itu diajak, ya, perusahaannya dengan pajak, ya, penilaian pajak atau apa begitu, ya, dan itu bikin orang takut. Presiden Jokowi ini dinilai, ya, tidak mampu lagi membedakan hal yang nyata dengan bayangan, ya, antara yang nyata dengan ilusi, gitu kan. Di dalam dunia politik ada teori pembusukan. Jadi dia bukan makhluk sebenarnya. Hidupmu lahir dari bangkai dan hidupmu sangat tergantung pada bangkai. Sukarelawan Jokowi, Badan Relawan Nusantara, BRN, mendesak KPK memproses hukum terhadap Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Kedua putra Presiden Jokowi itu dilaporkan ke KPK oleh dosen UNJ Ubedillah Badrun dalam dugaan diduga terlibat tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hal ini berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup usaha diduga terlibat pembakaran hutan. Saya berharap aparat penegak hukum khususnya KPK memproses ini secepatnya, sejujur-jujurnya, sebersih-bersihnya. Walaupun kita ragu terhadap KPK, dia berjanji akan terus mengawal dan mengingatkan rezim ini untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Echa, masyarakat mempertanyakan proses bisnis yang dijalankan kedua anak Presiden Jokowi itu termasuk membeli saham nilainya hampir 100 miliar rupiah. Asal-usul duitnya dari mana Kaesang Pangarep dan Gibran membeli saham yang nilainya ratusan miliar, pungkasnya.